Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf, suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya dan ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Tuhan. Sekarang kita bisa melihat di sana dalam bacaan Injil, ini salah satu dari 3 mimpi dari Yusuf diceritakan. Yusuf yang mengetahui bahwa Maria itu sudah hamil, padahal dia belum mengambil Maria itu sebagai istrinya, baru ditunangkan. Dan dia ingin supaya Maria itu bahagia, maka dia ingin untuk meninggalkan pertunangan itu. Tetapi malaikat Tuhan itu memberikan mimpi kepadanya supaya Yusuf ikut ambil bagian dalam karya penyelamatan. Dan di sini kita bisa melihat ibu bapak, bahkan Yusuf pun itu harus memberikan nama kepada anak yang akan dilahirkan oleh oleh Maria ini sebagai tanda bahwa dalam mimpi itu malaikat mau mengatakan bahwa Yusuflah orang tua yang memang dipilih oleh Allah untuk terlibat dalam karya penyelamatan. Dan pilihan ini bukan pilihan yang keliru, tetapi pilihan yang tepat. Karena memang Yusuf mempunyai pribadi yang luar biasa, pribadi yang sungguh bertanggung jawab, pribadi yang kebapaan yang luar biasa yang bisa mampu untuk mendidik anak itu bisa bertumbuh berkembang sebagai pribadi yang luar biasa. Bahkan kepribadian yang dimiliki oleh Yusuf ini nantinya akan mampu untuk mendidik anak itu betul-betul menunjukkan bahwa Yesus ini adalah sungguh-sungguh Yesus, karena arti nama Yesus sebetulnya nama yang sesungguhnya adalah Yehosua. Bahasa Ibrani-nya Yehosua, Yahweh yang menyelamatkan. Dan di situ dari nama ini mau ditanamkan sesuatu yang luar biasa, bahwa tampak dalam diri pribadi anak itu Yahweh itu memang menyelamatkan, bukan untuk dirinya sendiri tetapi menyelamatkan seluruh umat manusia. Yang mau ditampakkan adalah juga Immanuel, Tuhan atau Yahweh yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Berarti itu yang mau ditampakkan. Maka visi, misi sekaligus dari hidup dari Yusuf ini sudah ditunjukkan oleh Tuhan melalui mimpi itu. Berarti mau ditampakkan bahwa ini adalah tugas yang luar biasa, tugas yang memang berat, tetapi dia penuh tanggung jawab, mau untuk melakukan itu dengan konsekuen. Nah, ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, kita pun juga dipanggil sebetulnya untuk melakukan hal yang luar biasa, yakni mau mewartakan Tuhan yang ada dalam diri kita ini supaya orang lain itu mengenal Tuhan yang kita yakini dan membuat Tuhan yang kita yakini ini menjadikan kita nantinya akan selamat.
Dan kita harus bisa mematahkan itu. Caranya bagaimana? Tuhan mempercayakan seluruh tanggung jawab itu kepada kita dengan budaya yang kita miliki, dengan pengetahuan yang kita miliki, dengan sikap yang kita miliki. Kita hendaknya mau menunjukkan itu bahwa Tuhan itu juga mengutus kita untuk mewartakan dirinya kepada semua orang yang kita kenal. Nah, ibu bapak sudah terkasih dalam Yesus Tuhan. Yusuf pun itu hanya diberi petunjuk seperti itu dan dia bisa melakukannya dengan penuh konsekuen. Tuhan tidak pernah mau mengatakan, oh didiklah dengan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tidak pernah. Tuhan istilahnya memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada Yusuf. Seperti kita pun juga diutus oleh Tuhan dengan penuh tanggung jawab untuk mematahkan Kristus di tengah masyarakat. Nah, itu adalah tugas kita. Maka mari kita sambut tugas itu dengan penuh semangat seperti yang dimiliki oleh Yusuf ini. Walaupun tanggung jawab ini penuh dengan konsekuensi tersendiri yang membuat kita berjuang, berlelah-lelah, tetapi buahnya adalah buah kebaikan, bukan hanya melulu untuk diri kita, tetapi untuk orang-orang yang kita layani di tengah masyarakat juga. Maka mari kita mencoba untuk melakukannya dengan penuh konsekuen seperti Yusuf. Yusuf saja diberi tanggung jawab dan dia mampu untuk memberikan tanggung jawab itu dengan penuh kesabaran. Mari kita juga dengan penuh kesabaran. Tanggung jawab itu kita pikul. Karena kita tidak sendirian, karena kita bersama dengan rekan-rekan yang mempunyai iman yang sama akan Tuhan Yesus. Selamat merenungkan.